Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar mahasiswa apresiasi prosa fiksi? Nah, sekarang kita akan masuk pada latihan apresiasi tulis melalui cerpen Dongeng Sebelum Tidur karya Seno Gumira Aji Dharma. Semangat ya, semangat. Yap. Bagus. Nah, sebelum kita mulai latihan, mari kita perhatikan dulu klip video cerpen Dongeng Sebelum Tidur karya Seno Gumira Aji Dharma. Siap ya? Mulai, klik. Mereka asik berbincang-bincang hingga larut malam. Kemudian mereka memutuskan untuk tidur. Di bawah cahaya rembulan. Jadi, mereka tidur sambil memandang rembulan. Sudah sekitar 1825 cerita ku sampaikan pada Sari anakku. Pak, cerita apa lagi yang harus saya ceritain ke anak saya ya? Koran aja, Bu. Bagaimana jika ku ceritakan kisah nyata pada anakku? Kita mau kemana? Tinggal di mana? Gak punya tempat tinggal. Kalau mau tidur di mana, Pak? Mas, kita mau tinggal di mana, Mas? Kita udah gak punya atap, Mas. Ya, cukup ya. Sekarang kita membacakan cerpennya ya. Dengarkan baik-baik. Dongeng Sebelum Tidur karya Seno Gumira Aji Dharma. Ibunya hanya tersenyum, memandang keluar jendela. Ada rembulan di luar sana. Kututup gordennya ya, Sari. Biarkan begitu, Mama. Aku ingin memandang rembulan itu seperti mereka. Ibunya menahan sesuatu yang hampir dikatakannya. Lantas mengecup pipi Sari. Selamat tidur, Sari. Selamat malam, Mama. Lantas ibunya mematikan lampu, menutup pintu,
meninggalkan Sari sendirian. Sari memiringkan kepalanya. Matanya berkedip-kedip memandang rembulan. Ia sama sekali tidak bisa tidur. Malam ini cerita ibunya lain sama sekali. Barangkali karena simpanan cerita ibunya sudah habis. Dari ibunya, Sari telah mendengar hampir semua cerita. Sejak berumur 5 tahun, ibunya biasa bercerita sebelum tidur. Karena kalau tidak, Sari tidak bisa tidur. Kini, Sari sudah berumur 10 tahun. Sudah sekitar 1825 cerita didengarnya. Dan semua menempel baik-baik di kepala Sari yang terlatih. Ia tidak mau mendengarkan cerita ulangan. Ibunya seorang wanita karir yang sibuk. Sesibuk-sibuknya, tetap berusaha menceritakan sebuah dongeng kepada anaknya sebelum tidur. Jika ia berada di luar kota atau di luar negeri, ia menelepon tepat pada waktunya untuk bercerita. Kalau ia mesti mengadakan perjalanan panjang dengan pesawat terbang semalam suntuk misalnya, ia meninggalkan dongengnya dalam rekaman. Ibunya itu bisa bercerita dengan menarik. Habis, dulunya suka main sandiwara sih. Sari sungguh beruntung. Namun, selama 5 tahun bercerita setiap malam, persediaan ceritanya habis. Ia sudah menghabiskan kisah 1001 malam. Ia sudah mengingat-ingat sebisanya semua fabel Aesop, bahkan juga cerita wayang lengkap. Dengan segenap karangannya, tapi tak juga ia temukan satu saja yang belum diceritakannya kepada Sari. Barangkali aku mulai tua, keluhnya kepada sopir. Ah, tua bagaimana sih Nyonya? Yang menaksir juga masih banyak begitu kok. Hus, bener loh. Itu kata sopir-sopir teman saya. Aku ini ditaksir sopir-sopir. Bukan begitu Nyonya. Sopir-sopir itu menceritakan kembali omongan tuannya. Jadi, yang naksir aku tuan-tuan mereka. Iya. Orang sudi? Loh, siapa yang bilang harus sudi? Apa mereka tidak tahu aku ini punya suami? Lah itu makanya. Makanya kenapa? Malah kepingin. Oh, dasar gemblung. Orang Jakarta kan memang gemblung Nyonya. Ah, sudahlah. Yang jelas aku ini baru bingung. Kehabisan cerita buat Sari. Anak itu kok ya hafal semua cerita yang sudah kuceritakan. Bingung aku. Coba, semua versi cerita asal mula padi dari Jawa, Bali, Lombok, sampai Irian sudah kuceritakan. Aku tidak bisa lagi mengingat cerita apa-apa sekarang. Kata kendak jadi lembu sudah. Burung pungguk merindukan bulan sudah. Calon arang sudah. Bandung Bandawasa sudah. Sangkuriang sudah. Asal mula Gunung Batok juga sudah. Aku sudah tidak punya cerita lagi. Sudah lupa. Sudah tua. Apa aku puterin laser disc ya? Aku puterin Beauty and the Beast begitu? Loh, jangan Nyonya. Dongeng seorang ibu sebelum tidur itu lain dengan laser disc yang mekanis. Diputar untuk siapapun, keluarnya sama. Nyonya boleh saja canggih, tapi harus tetap jadi manusia. Bercerita kepada anak
tetap harus ada hubungan personal. Kamu kok pintar? Wela, jelas-jelas jelek-jelek gini kan drop out dari universitas loh Nyonya. Wah, universitas mana? Salatiga. Universitas Salatiga. Drop out apa dipecat? Aduh Nyonya, Bo jangan menyindir. Siapa yang menyindir? Kamu yang merasa sendiri kok. Sebelum tiba di rumah, sopir yang jebolan universitas itu berhasil meyakinkan ia punya majikan agar mengarang saja cerita untuk Sari. Ibu Sari setuju. Masalahnya, ia tidak merasa bisa mengarang. Pandai bercerita tidak harus berarti pandai mengarang, bukan? Tapi aku tidak bisa mengarang. Kalau cuma cerita menarik, di koran juga banyak. Itu bukan cerita, itu berita. Berita itu juga cerita kan Nyonya? Maksud saya juga bisa diceritakan. Apa ada berita menarik di koran? Lah itu masalahnya Nyonya. Apa ada berita menarik di koran? Mobil sudah hampir sampai rumah. Aduh, hampir sampai. Bagaimana dong? Lihat saja dulu di koran Nyonya. Pasti ada saja 1-2 yang bisa dibacakan. Melewati pintu garasi, Sari sudah menghambur sambil membawa bonekanya. Mama, malam sekali sih. Sari sudah ngantuk nih. Biasa kan, rapat mulur, jalanan macet. Tadi kan Mama sudah menelepon dari jalan. Ibunya menggendong Sari. Ayo dong, mendongeng. Cepetan. Buka sepatu saja belum. Sembari masih menggendong, ibunya menyambar koran di meja. Entah koran kapan. Selintas saja disambarnya judul-judul berita. Ketika ia meletakkan Sari di tempat tidur, sambil mencopot sepatu tinggi dan membuka blazernya, sebuah berita menempel di kepalanya. Ia masih mempertimbangkan, apakah berita itu akan disulapnya menjadi sebuah cerita. Cerita tentang apa sekarang, Mama? Ibunya menghela nafas. Di manakah batas antara dongeng dan kenyataan? Dengarlah Sari, cerita ini dimulai dengan pengakuan seorang ibu. Lantas, ibunya membaca berita itu. Saya sudah tinggal di sini sejak usia 8 tahun, sampai memiliki 3 anak dan seorang cucu. Tiba-tiba saja, pada usia yang ke-39 sekarang ini, jadi setelah 31 tahun hidup di sini, setelah saya makin merasa bahwa inilah kampung halaman saya, kampung halaman anak-anak dan cucu saya dipaksa pindah dan hanya diberi uang Rp400.000. Siapa yang tidak marah diperlakukan seperti itu? Adilkah ganti rugi dengan nilai sekecil itu? Saya bersama suami saya memang tinggal di atas tanah negara, tapi saya punya KTP, taat membayar PBB, dan tak pernah melawan pemerintah. Kini, setelah rumah saya terbakar dan dibongkar, setelah barang-barang kami rusak semua, kami tidak bisa memiliki apa-apa lagi. Seharusnya mereka tidak membiarkan kami seperti ini. Kami juga tidak tahu harus kemana setelah ini. Apa yang bisa saya lakukan? Sekarang hanyalah mengungsikan sebagian anak-anak saya. Saya kini menunggu kepastian. Uang Rp400.000 untuk kontrak sebuah keluar yang layak sangat tidak cukup. Uang sebesar itu
hanya bisa dipakai untuk kontrak rumah ala kadarnya. Hanya selama 3 bulan. Ini pun kalau belum naik. Dan jika uang itu hanya dipakai untuk kontrak rumah saja, bagaimana jika kami harus menyewa truk untuk mengangkut sisa barang kami? Saya juga meragukan bisa tinggal di rumah susun. Untuk membayangkan saja belum pernah. Apalagi mempercayai janji bahwa kami bisa hidup lebih baik di rumah susun itu nanti. Lantas, ibunya mencoba bercerita berdasarkan foto-foto yang ada di koran itu. Begitu asyik sampai tak tahu betapa Sari terperangah. Dongeng-dongeng sebelum tidur yang diceritakan ibunya biasanya sangat romantis, indah, dan menggambarkan suatu alam yang tenang. Namun, kini debu mengepul dalam bayangan Sari. Bulldozer menggasak tembok-tembok rumah penduduk. Dalam waktu singkat satu kampung menjadi rata dengan tanah. Ibu-ibu diseret, anak-anak menangis, dan bapak-bapak berkelahi melawan para petugas. Sari memejamkan mata. Tetapi ibunya terus bercerita tentang kebakaran yang berkobar-kobar, jeritan orang-orang yang kehilangan rumah, dan terik matahari yang seakan menjadi lebih menyengat dari biasanya. Ketika mengakhiri ceritanya, dengan gambaran matahari senja yang bulat, merah, dan besar turun perlahan-lahan di balik siluet jalan layang yang berseliweran, ibunya merasa bagai habis berlari lama sekali dan kini terengah-engah. Jadi, mereka tidur sambil memandang rembulan, Mama? Sari masih ingat, ibunya hanya tersenyum, memandang rembulan di luar jendela, menahan sesuatu yang hampir dikatakannya, lantas mengecup pipi Sari. Sari memandang rembulan itu. Kali ini, dongeng ibunya membuat ia tidak bisa memejamkan matanya sama sekali. Ayahnya yang baru pulang menjelang dini hari terkejut melihat Sari belum tidur ketika membuka pintu kamarnya. Dilihatnya, Sari memandang rembulan sambil menyedot ibu jari. "Ada apa?" Ia bertanya kepada istrinya yang masih menonton CNN. Istrinya menunjuk koran yang dibacanya tadi. Suaminya membaca selintas. "Kamu bercerita tentang penggusuran." Istrinya tidak menjawab, malah balik bertanya, "Kamu tidak akan memberedelnya hanya karena membuat Sari tidak bisa tidur, kan?" Suaminya hanya mendengus. Ia menyikap gorden, melihat rembulan yang terang di atas palem. Sudah ya, tamat cerpennya. Nah, sekarang simaklah video lagu Dongeng Sebelum Tidur yang dinyanyikan oleh Wayang Band. Nah, lagu ini sebagai koneksi dari cerpennya ya. Ya, mari kita ceria menyimaknya. Klik.
Nah, selesai lagunya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas apresiasi tulis ya. Yang pertama untuk grup 1. Silakan pahami ide-ide dasar atau pesan-pesan yang disampaikan penulis dalam teks cerpen dongeng sebelum tidur ya. Dirinci saja ke bawah ya. Nah, yang kedua, tuliskan ide-ide atau pesan-pesan yang disampaikan melalui teks lagu dongeng sebelum tidur yang dinyanyikan oleh wayang band. Yang berikutnya, tuliskan persamaan dan perbedaan ide-ide atau pesan-pesan cerpen dongeng sebelum tidur dengan lagu yang berjudul dongeng sebelum tidur juga yang dinyanyikan oleh wayang band. Nah, barulah buat latihan apresiasi cerpen ya secara tertulis. Tulis 1 atau 2 paragraf saja karangan bebas dengan mengembangkan pesan atau ide pokok cerpen dan lagu-lagu dongeng sebelum tidur dengan cara menggabungkan ide tersebut. Ide atau pesan yang dikembangkan cukup 2 atau 2 ide atau 2 pesan saja. Nah, untuk memudahkan ini apresiasi tulis grup 1 ini dibuat dalam bentuk tabel ini ya. Nah, ini contohnya ide-ide dasar dari dongeng sebelum tidur. Misalnya dongeng dapat mengantarkan anak tidur terlelap. Kemudian ide-ide dari lagu dongeng sebelum tidur. Misalnya saat susah tidur ingin diceritakan dongeng. Nah, maka persamaannya dari kedua ini ya, dari teks lagu dan cerpen, dongeng berarti dapat mengantarkan tidur sang anak. Nah, perbedaannya dalam cerpen terbiasa diceritakan dongeng sehingga bisa tidur. Dalam lagu susah tidur anak itu sehingga ingin atau berharap, ini belum selesai ya, sehingga ingin atau berharap diceritakan dongeng. Nah, nanti Anda membuat paragraf yang dikembangkan dengan menggabungkan ide atau pesan tersebut. Nah, kasih banyak sebetulnya ide-ide yang bisa digali dari teks cerpen maupun dari lagunya. Boleh misalnya idenya tentang kalau dari lagu misalnya tentang dongeng kancil. Nah, begitu ya dan sebagainya. Nah, paham ya? Nah, coba dibaca lagi saja ulang ya penjelasannya. Insya Allah paham. Nah, bagus ya. Sekarang tugas untuk apresiasi tulis grup 2. Yang pertama, pahamilah ide-ide dasar atau pesan yang disampaikan penulis dari teks cerpen dongeng sebelum tidur. Sama ya. Yang kedua, tuliskan ide-ide atau pesan yang disampaikan oleh lagu dongeng sebelum tidur yang dinyanyikan wayang band. Nah, yang ketiga, tulis 1 atau 2 paragraf karangan bebas untuk latihan menulisnya ya, dengan mengembangkan pesan atau ide pokok dari salah satu, baik itu dari cerpen ataupun dari dongeng, dari lagu dongeng sebelum tidurnya. Nah, tanpa harus menggabungkan ide-ide yang ditemukan. Ide atau pesan yang dikembangkan cukup 1 ide atau 1 pesan saja. Nah, ini tabelnya. Ini untuk grup 2 ya. Jadi masing-masing ide saja. Ide dari cerpen apa? Misalnya dongeng yang dapat mengantarkan anak tidur terlelap. Ide dari lagu misalnya saat susah tidur ingin diceritakan dongeng. Maka dibuat pengembangan cerita paragrafnya itu dari cerita masing-masing begitu ya. Jadi 1 atau 2 paragraf dari ide cerpennya, 1 atau 2 paragraf dari ide dongengnya. Nah, gali lagi silakan ya. Silakan gali lagi. Gali terus ide-ide yang terdapat dalam teks. Gali terus ide-ide yang terdapat dalam dongeng sehingga Anda menemukan banyak ide dan bisa menemukan latihan menulis. Nah, tapi untuk kali ini yang diserahkan dalam latihan apresiasi tulis ini 1 ide saja untuk grup 2 ya, cukup. Karena dari 1 ide masing-masing itu sudah 2 cerita. Ya. Begitu ya. Ya. Baiklah kalau sudah paham. Bagus. Semangat menulis ya. Nah, sekali lagi Anda bisa melihat sumber cerpennya ini dari buku kumpulan Senja dan Cinta yang Berdarah. Lalu ini klip video cerpennya bisa dilihat di YouTube. Klip lagu wayang band juga ada di YouTube. Demikian ya tugas latihan kali ini.
Selamat latihan ekspresi tulis cerpen dari dongeng sebelum tidur dengan cara koneksi teks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.